nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu dalam kajian Jumat malam kita atau KJM yang diselenggarakan SMP Muhammadiyah 2 Tarakan bekerjasama dengan pimpinan wilayah Forum Guru Muhammadiyah Kalimantan Utara. Begitu pula salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak narasumber yang saya hormati, selamat datang, selamat bertemu dalam kajian kita ini. Mudah-mudahan pada malam ini kami semua insya Allah tentu sangat merindukan, sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang figur yang tentunya sudah dikenal, dan tentunya kami semua ingin pendidikan kita di Kaltara ini, terusnya di Muhammadiyah, bisa meneladani dan mengikuti apa yang telah dicapai oleh Bapak dalam memimpin SMA 10 Muhammadiyah. Baiklah, baik kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Takwim untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih Pak Islamuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan beberapa ayat di Quran surat Ali Imran ayat 23 sampai dengan 27 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma
كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti kajian dengan tema menuju sekolah mandiri dan berprestasi di kala pandemi yang insya Allah nanti dibawakan oleh Ustadz Insinyur Sudarusman. Beliau adalah Kepala SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, kemudian Ketua PCM Simokerto, Ketua LSBO PWM Jawa Timur, dan yang luar biasa ini Ketua Pimda Tapasuci Kota Surabaya. Wah, mudah-mudahan Ustadz nanti bisa ketarakan untuk melihat perkembangan Tapasuci di Tarakan dan bisa juga nanti dibimbing. Kebetulan kami juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimda 217 Kota Tarakan. Luar biasa. Baiklah, untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, kami persilakan kepada Bapak Insinyur Sudarusman untuk membawakan materinya. Oke. Bisa didengar suara saya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa jelas, Ustadz. Jelas, Ustaz. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron. Fa idza faragta fa ila rabbika farghab. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah hingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuhajahah walaupun ya dalam via Zoom.
Namun ini semua tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terjadi. Yang kedua, salam dan salawat kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing kita ke arah yang benar. Para peserta kajian Jumat malam yang dirahmati Allah ya, dari Kalimantan ya. Terus terang saja saya merasa tersanjung ketika mendapat WA lalu diminta untuk bisa berbagi gitu ya. Karena terus terang aja bahwa sekolah saya ini kan sekolah yang masih baru gitu ya. Saya baru sekolah yang usianya baru menginjak ke tahun ke-7. Berawal dari tidak punya apa-apa, sekolah ini berdiri dari 400 meter persegi namun di tahun ke-6 ini lahannya juga sudah berkembang menjadi 2000 meter persegi lebih gitu. Dan jumlah siswanya juga sudah mendekati 800. Jadi artinya ada peningkatan yang mungkin saya sendiri kadang-kadang juga tidak percaya yang begitu cepat. Padahal masuk di sini juga relatif besar ya, sekitar antara 17,5 juta sampai 20 juta. Dan saya berharap banyak mungkin itu bisa sharing. Saya juga ingin belajar. Ya. Saya yakin ada beberapa hal yang dari jauh dari Tarakan yang insya Allah nanti juga bisa diterapkan di SMA Muhammadiyah 10. Namun juga sebaliknya jangan-jangan juga ada beberapa hal yang dari SMA Muhammadiyah 10 Surabaya insya Allah bisa dilaksanakan di Tarakan. Artinya pada malam hari ini gitu, saya lebih suka bahwa ini adalah berbagi gitu ya, sharing di antara sekolah-sekolah Muhammadiyah. Para peserta kajian yang dirahmati Allah, sedikit ingin saya bercerita di awal bahwa percepatan pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini, yang kebetulan juga bersamaan dengan musibah pandemi COVID-19, ini amat berpengaruh terhadap kehidupan yang terjadi di dunia ini, termasuk dunia pendidikan. Perubahan yang luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri di dunia pendidikan, yang pada masa-masa yang lalu masih berpangku pada buku, namun saat ini sudah tidak lagi, ya, karena sudah diganti dengan e-library dan e-journal. Nah, ini yang perlu disadari. Artinya bahwa percepatan ini, gitu, bila tidak kita pahami dan bisa kita tangkap dengan baik, maka sekolah kita semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Artinya sekolah-sekolah akan cenderung ditinggalkan oleh masyarakat karena kehilangan kepercayaan. Dan itu dari pengalaman saya, baik di Jawa Timur maupun non-Jawa Timur, sudah amat banyak saya menerima informasi. Ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dulunya besar, jumlah siswanya per angkatan 10 kelas, namun di akhir-akhir ini mereka hanya mendapat 4 siswa, ada yang dapat 7 siswa. Jadi akhirnya bukan 7 rombel, dari 10 rombel turunnya itu begitu drastis. Artinya bahwa pada situasi percepatan teknologi yang bersamaan dengan pandemi Corona COVID-19 ini, akan ada hal-hal yang susah diprediksi
bahwa sekolah yang besar bisa jatuh sewaktu-waktu, namun juga ada sekolah kecil yang kemungkinan bisa tumbuh dengan cepat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena jika zaman sudah berubah, lalu kita tidak ikut berubah, maka sekolah akan tertinggal dengan zamannya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jika kita semua tidak memahami ini, maka mau tidak mau sekolah kita juga akan ditinggalkan oleh masyarakat. Artinya apa? Bahwa mengelola sebuah amal usaha Muhammadiyah saat ini dibutuhkan kemampuan bukan hanya menengok ke belakang tentang kesejarahan Muhammadiyah, namun juga harus dibarengi gitu ya, kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Maka dari itu pada malam hari ini saya ingin gitu mengajak sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk menuju sekolah yang mandiri dan berprestasi di kala pandemi. Artinya pandemi bukan sebuah masalah. Pandemi ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan cara-cara kerja yang inovatif. Kalau kita selalu memposisikan bahwa pandemi dan percepatan teknologi ini sebuah masalah, cenderung kita menjadi apatis dan menunggu sesuatu, menunggu harapan yang hampa. Namun kalau sebaliknya, kita bangun spirit bangkit dengan cara-cara kerja yang inovatif, maka kita akan bisa memperoleh atau meraih prestasi walaupun di dalam situasi pandemi. Prinsipnya satu, kita harus mampu berdiri di kaki sendiri, kita mampu membuka peluang baik untuk sekolah kita maupun untuk sekolah-sekolah yang lain. Itu adalah sebuah prinsip yang harus ditanamkan. Oleh karena itu, saya berharap banyak pada pengajian ini, insya Allah, sama-sama kita sharing gitu, pengalaman di sana seperti apa, sehingga nanti bisa ditanyakan dan mungkin saya juga insya Allah bisa bantu kalau memang itu saya memiliki kemampuan untuk itu. Saya berusaha untuk memberikan slides gitu ya, PowerPoint barangkali untuk bisa dilihat. Monggo Mas Tony ini bisa diberikan. Ya, ini judulnya ya, saya berikan ya. Terus melanjut. Iya. Ada yang perlu didiskusikan di sini ya. Jadi dilihat di situ bahwa kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan pandemi COVID-19. Kita tidak boleh lagi ada kata-kata ketika tidak dapat siswa alasannya pandemi. Kita tidak boleh lagi menyampaikan kenapa tidak ada kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, alasannya pandemi. Kita tidak boleh lagi kenapa tidak ada kegiatan, bahkan itu tidak menggaji guru karena alasannya pandemi. Pandemi adalah sebuah tantangan, kita harus paham bukan sebuah masalah. Dan kita harus paham juga bahwa program daring yang diluncurkan saat ini atau sering disebut dengan online dan PJJ itu belum ada yang bermakna efektif secara realitas. Mengapa? Karena itu adalah hal baru. Hal baru, semuanya adalah hal baru. Tidak bisa dicoba-coba seperti itu. Oleh karena itu, kita harus punya prinsip sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahwa jika daring itu terus dilakukan seperti itu, maka nanti akan ada yang dirugikan. Apa itu? Salah satunya adalah potensi siswa akan diabaikan.
Padahal itu yang amat penting. Oleh karenanya, harus sesekali kita harus mau berpikir juga. Tidak hanya berpikir daring efektif, namun juga harus selalu berpikir tatap muka efektif. Karena bagaimanapun juga ini tidak bisa dipisahkan. Yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi yang sudah saya sampaikan. Artinya apa? Semuanya akan serba digital. Jadi tidak mungkin lagi ada seorang guru yang mengajar membawa buku, gitu ya. Tidak boleh lagi ada seorang guru mengajar di depan kelas, gitu ya. Nah, jadi itu kan harusnya sudah tergantikan karena apa? Materi ajar itu sudah tergantikan di dalam digital. Yang insya Allah nanti akan saya jelaskan melalui literasi digital. Dari literasi digital itu nanti akan berkembang muncullah literasi big data, akan muncul literasi humanisme. Jika kita tidak memahami itu dan tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya mau, karena anak-anak kita sudah tidak ada, tidak mungkin lagi. Ya, dengan cara-cara konvensional gitu. Masih menggunakan pengajaran, bukan lagi menggunakan pembelajaran. Padahal Permendiknas itu kan sudah muncul perubahan dari pengajaran ke pembelajaran. Bahwa subjek itu sudah lagi bukan guru, subjeknya adalah siswa. Artinya fungsi guru itu hanya fasilitator, tidak lagi dia menguasai banyak hal dan bahkan lebih cenderung membebani para siswanya. Nah, maka dari itu ini juga harus dipahami bahwa era digitalisasi ini berpengaruh. Jadi tidak mungkin ada lagi siswa mau bertanya kepada gurunya kan saat ini itu, karena semuanya sudah tertera atau tersedia di big data dan digitalisasi. Sehingga jika anak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari guru, jarang sekali untuk mereka bertanya pada gurunya. Karena sudah ada literasi yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ini yang juga harus disadari. Ketiga, menumbuhkan pada pembelajaran dan potensi siswa. Ini yang perlu ingat, saya sudah sampaikan, jangan sampai kalau kita selalu melaksanakan daring tanpa ada evaluasi dan analisis, maka nanti potensi siswa akan terabaikan. Dan kita perlu pahami ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran perilaku pada siswa. Salah satu pergeseran bahwa siswa-siswa saat ini itu tidak mau sekolah yang ditentukan dengan waktu dan tempat. Mereka sudah bergeser gitu. Bagaimana mereka bisa sekolah tanpa harus dibebani hal-hal yang seperti itu. Waktunya harus sekian, tempatnya sekian, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada istilah, kalau di pemerintah ada, sekarang itu ada ruang guru, ada dan sebagainya. Tapi di dalam sekolah kita harus sudah mulai menyiapkan istilah ada konten kecil dan konten besar. Di mana anak-anak sewaktu-waktu membutuhkan materi ajar itu, dia tinggal ngambil kapan, waktunya, dan tempatnya dimanapun dia bisa melakukan. Ya, itu. Yang berikutnya, bagaimana kurikulum kita, gitu ya. Kita tidak boleh lagi seperti apa yang kita alami. Seorang guru ya, atau sebuah sekolah yang tidak memahami bahwa kurikulum yang dia gunakan itu sudah tidak relevan lagi. Artinya kurikulum yang kita perlukan saat ini itu adalah kurikulum yang diperlukan untuk pada tahun 2040 lah, 2035 atau 40. Jangan sampai kita memberikan beberapa materi ajar yang itu sudah tidak relevan lagi ketika mereka anak-anak kita itu 10-20 tahun ke depan. Jadi materi yang kita ajarkan itu betul-betul masih relevan gitu dengan situasional itu. Jika itu tidak terjadi, maka nanti
kita akan menghasilkan anak-anak yang lulus, namun mereka asing dengan situasi itu. Tidak mungkin dia bisa berkompetitor dengan generasi-generasi dari negara lain. Maka dari itu, baik sekolah maupun para pendidik di sini harus memahami, ya, memiliki jauh visi ke depan. Ya, apakah rapot itu seperti apa yang dibutuhkan 20 tahun ke depan? Saya yakin rapot yang dibutuhkan dalam bentuk portofolio, tidak lagi rapot-rapot yang seperti yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus sudah mau berpikir, rapot yang kita gunakan itu seperti apa yang akan relevan, yang akan digunakan anak-anak sebagai standarisasi mereka mau bekerja. Ya, jika itu tidak ada di pemikiran kita, sekali lagi kita akan menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak tidak pas dengan situasi saat itu. Gitu ya. Jadi seorang guru harus memiliki kemampuan melihat ke depan. Jadi artinya dia sudah bisa membaca apakah mungkin anak-anak besok itu bisa melamar kerja, jangan-jangan sudah tidak ada pekerjaan. Maka dari itu tujuan sekolah harus jelas, minimum harus membekali siswa itu untuk bisa memecahkan problem dirinya, sehingga mereka bisa menciptakan peluang paling tidak untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ya, berikutnya, ya perlu diingat gitu ya, bahwa pendidikan kita itu yang tadi saya sampaikan di era big data, ada di sini literasi teknologi. Apa literasi teknologi itu? Di mana anak-anak ini sudah tidak mungkin dipisahkan dengan gadget maupun handphone itu kan? Gitu. Artinya apa? Maka tugas Bapak Ibu guru dan sekolah adalah membekali mereka untuk menguasai literasi teknologi itu. Sehingga dia memiliki handphone tidak hanya dibuat untuk main-main game dan sebagainya. Namun kita harus membekali mereka. Ada yang namanya literasi teknologi di mana mereka mampu memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan gadget maupun handphone itu sebagai salah satu media, gitu, untuk bisa mengakses atau mengambilkan materi-materi ajarnya dia, yang mana materi ajar itu yang sudah tersedia, gitu. Mereka tinggal ngambil saja. Nah, artinya apa? Literasi teknologi ini, anak-anak kita, insya Allah sudah sudah mulai paham. Justru yang kita harus hati-hati, jangan-jangan para pengajar ini tidak menguasai literasi teknologi. Dia sendiri kurang gitu mengupdate diri sehingga terkadang tidak memahami gitu. Bagaimana cara mengambil materi ajar itu. Tersedia di mana? Di literasi teknologi itu. Nah, cara mengambilnya menggunakan apa? Menggunakan literasi data. Literasi data ini artinya mereka bisa mengambil, memilih, lalu dia merubah sendiri, ya, merubah sendiri menjadi pengetahuan baru yang bisa dia transfer ke dirinya dan bisa dibagi ke orang lain. Ini literasi data. Nah, ya, artinya apa? Kita sudah tidak lagi berpangku ke buku, gitu ya. Ini yang kita perlu sadari. Yang ketiga, karena anak-anak kita sudah mulai tidak bisa dipisahkan dengan gadget dan handphone, maka mau tidak mau, baik sekolah maupun para pendidik harus membekali siswanya dengan literasi humanisme. Artinya anak-anak ini kan kadang-kadang bermainnya juga tidak bermain secara kontekstual gitu, bermainnya di dalam game, main bola dalam game. Maka dari itu diberikanlah literasi humanis. Mereka harus tahu etika gitu. Jika bertemu dengan orang tua seperti apa, jika dipanggil orang tua sedang membawa handphone itu seperti apa, apakah mereka dalam rapat, dalam ini dan sebagainya. Masih sering kita melihat mereka malah asik bermain itu handphonenya, tidak memperhatikan orang saat berbicara dan sebagainya. Ada etika-etika itu
Nah, inilah yang disebut dengan literasi humanisme. Jika tidak diimbangi dengan itu, maka kita akan menjadikan anak-anak kita yang ya attitude-nya kurang gitu secara etika. Oleh karena itu, karena literasi teknologi sudah jelas, ya kita berikan, literasi data juga kita berikan, maka yang tidak boleh ditinggalkan adalah literasi humanis. Ya, jika ini berimbang, insya Allah anak-anak kita juga akan melakukan dengan sempurna gitu. Ya, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan sekolah pada saat ini? Saya yakin ini posisi nggak tahu kalau di Kalimantan jangan-jangan masih bagus ya, masyarakat masih meminati sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga sampai lebih-lebih siswanya. Namun ini yang terjadi justru di Surabaya, saya merasakan di Jawa Timur itu betapa susahnya ya kita untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk meminati ya sekolah Muhammadiyah. Sehingga yang dulu sekolah-sekolah besar itu ya saat ini juga merasakan betapa susahnya memasarkan ya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Langkah yang harus kita ikuti adalah yang pertama adalah mempertahankan strategi. Kita harus memiliki strategi yang kuat bahwa amal usaha Muhammadiyah itu adalah bagian daripada media dakwah. Kita harus hati-hati. Amal usaha Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu adalah bagian daripada media dakwah. Jika itu terpuruk, ya, dan tidak diminati, bahkan ada stigma negatif, itu yang rugi juga Perserikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu kita harus tetap mempertahankan strategi. Kita paham tidak mungkin meminit sekolah Muhammadiyah dengan bisnis oriented gitu ya. Namun kita paham bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial, namun tetap profesional, namun profesionalnya kan profesional tanpa pamrih, ya. Jadi filantropi, ya kan. Jadi tidak ada sekolah Muhammadiyah yang mengeluarkan siswanya gara-gara mereka tidak bayar dan sebagainya itu. Ya, itu yang harus dipertahankan strategi-strategi itu. Yang kedua, kita harus tetap sensitif terhadap regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Satu misal, ini PPKM terus berlangsung, ini seperti apa? Kita harus sensitif. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh ikut-ikutan aja. Gitu. Artinya begini, walaupun sama-sama Tarakan tadi SMA 2 atau SD dan sebagainya, kita tidak mungkin sama karena kita ini ada budaya dan kultur input ya SDM yang beragam. Sehingga apa sensitivitas itu yang saya maksud ketika ada regulasi kita betul-betul harus pekah gitu ya apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak harus menunggu ketika yang lain sudah sukses kita ikut-ikutan, itu sudah terlambat. Jadi tidak mungkin. Yang ketiga adalah tidak boleh panik ya. Jadi ketika umpamanya sih melanda siswa kita seperti apa dan sebagainya, SPP banyak yang nggak masuk dan kita nggak boleh panik gitu ya. Kita tetap fokus pada produk-produk yang dimiliki sebuah sekolah. Ya. Jadi ketika sudah situasi yang sudah begitu kuat gitu, kompetitor sudah berkuat gitu nggak boleh panik. Ada 3 hal yang harus dipertahankan. Yang pertama adalah customer management, yang kedua adalah product management, yang ketiga itu adalah brand management ya. Jadi nanti insya Allah kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan. Yang keempat adalah karakter sekolah tidak boleh hilang. Ya, karakter sekolah saya yakin masing-masing sekolah mempunyai karakter. Ya, ada yang macam-macam namanya saya nggak paham yang di sana. Tapi karakter sebuah sekolah Muhammadiyah itu paling tidak itu harus tetap dipertahankan ya, harus dipertahankan. Tidak boleh terpengaruh oleh sekolah lain. Jadi tetap jangan sampai ikut-ikutan tadi yang saya katakan. Kita harus
punya prinsip gitu ya, punya prinsip. Ya, punya prinsip. Yang berikutnya adalah mempersiapkan SDM yang inovatif. Ini penting gitu ya, SDM inovatif. Sebetulnya besar kecilnya sekolah, tumbuh kembang sebuah sekolah, keunggulan sebuah sekolah itu tidak lagi ditentukan oleh besarnya gedung. Banyak yang gedung-gedungnya besar ya, itu saat ini juga tidak diminati masyarakat. Ya, artinya apa? Bahwa keunggulan sebuah sekolah itu yang nomor satu itu nilai yang tertinggi adalah 40% itu ditempati oleh SDM yang inovatif. Yang kedua, baru yang pada nomor 7 itu membangun sinergi networking. Networking itu adalah nilainya 25%. Jadi kalau kita nggak punya gedung saja, punya SDM yang inovatif dan punya linknya itu networkingnya 25, sekolah kita sudah bisa besar. Sisanya teknologi dengan fasilitas itu nilainya kan nggak tinggi, gitu. Ya kan? Itu sudah 65, ada hanya sisa 35 dibagi 2 itu, ya kan? Nah, jadi artinya banyak sekolah-sekolah yang bisa dikatakan gedungnya biasa-biasa saja, tapi masyarakat jauh lebih berminat. Namun juga sebaliknya, ya. Tapi betapa idealnya gitu kalau semuanya bagus dan diminati masyarakat. Kita punya SDM yang bagus, ya, lalu punya link, punya networking bagus, lalu punya kemampuan teknologi juga bagus dan fasilitas sekolahnya juga bagus. Kalau itu ya sempurna ya, kalau nggak maju ya perlu dipertanyakan kan gitu ya. Nah, maka dari itu kita untuk mempertahankan itu ada 3 hal yang tadi saya sampaikan: customer management, product management, dan brand management. Customer management sederhana saja lah ya. Customer management itu dibagi menjadi 2 bagian, ada internal dan ada eksternal. Sekolah yang kurang diminati masyarakat itu biasanya internal customer internalnya itu lemah. Mereka tidak bisa menghargai di dalam itu sendiri. Artinya sekolah itu energinya habis untuk konflik internal, ya. Kepala sekolah kurang bisa menservis gitu ya customer, memberikan pelayanan pada bawahannya. Lalu staf maka itu kadang-kadang juga nggak bisa gitu melayani bapak ibu gurunya. Begitu juga bapak ibu gurunya nggak bisa melayani siswanya. Begitu juga wali kelas tidak bisa melayani wali murid. Ngambil rapot itu yang datang wali muridnya dulu ya, wali kelasnya datang belakangan. Nah, begitu juga ada OB, ada satpam, kadangkala ada tamu aja cari parkir dia cari sendiri, satpamnya hanya diem aja. Ada juga ya kan, ada satpam yang ditanya cari kepala sekolah ditunjukin sama pakai tangan, di sana Pak, Bapak belok di sana ya, nanti ruang sana, tidak dihantarkan, tidak. Jika di internal ini kurang bagus, maka customer eksternalnya nggak bisa, nggak mungkin dia bisa melayani tamu, nggak bisa. Kalau guru tidak dapat pelayanan internal dengan baik dari wakak kurikulumnya, maka dia juga nggak akan bisa mengajar dengan baik. Jadi artinya customer internal itu jauh lebih dibutuhkan gitu ya. Nah, produk manajemen sekolah yang bagus adalah memiliki produk sebagai diferensiasi sekolah, sebagai pembeda sebuah sekolah. Jika mereka memiliki produk-produk sebagai pembeda, maka insya Allah mereka masih tetap bisa bertahan gitu ya. Peminatnya itu akan tetap masih bisa bertahan. Yang ketiga adalah brand management, di mana merek itu penting kan sebuah sekolah. Jadi nggak tahu ditarakan apakah sudah. Kalau saya punya sekolah ini kan sekolah keberbakat. Sekolah saya ini sekolah keberbakat, di mana kalau saya ditanya, Pak, saya mau sekolah anak saya di sini. Apa nih sistem pendidikannya? Oh, saya bisa jelaskan itu paradigma pendidikannya berbasis luas, berbeda dengan milik sekolah-sekolah lain yang pada umumnya mereka terbatas. Artinya
mereka hanya berorientasi pada pengetahuan. Tapi kalau di kami karena luas, tidak hanya pada knowledge gitu ya. Karena knowledge itu adalah intelektualitas umum, namun di sini lebih fokus pada intelektualitas praktis, di mana itu adalah transfer pengalaman, keterampilan dan kecakapan hidup. Yang sering disebut orang karakter atau attitude itu. Saya bisa jawab ketika ditanya orientasi pendidikannya apa? Orientasinya pada kecakapan hidup atau life skill. Saya ditanya kurikulumnya apa? Bisa jawab. Karena antara orientasi pendidikan, kurikulum pendidikan, model pendidikan, evaluasi pendidikan itu ada kesinambungan, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi itu. Saya rasa itu yang dari saya ya. Ini terakhir gitu. Apa yang kita jual ke pelanggan yaitu produk jasa pendidikan dan sebagainya. Ada fasilitas belajar mengajar dan kenyamanan. Ya, saya rasa itu dulu. Saya pingin justru nanti banyak ada yang tanya jawab gitu ya. Nah, insya Allah dengan tanya jawab itu akan bisa kita lebih banyak manfaatnya ya silaturahim pada malam hari ini. Saya rasa itu monggo bisa difasilitasi. Ya, terima kasih Ustadz. Penjelasan yang sangat menyentuh ya, jelas. Kemudian ada beberapa catatan yang tentu ada satu yang menarik ini tentang produk manajemen yang dilakukan oleh Bapak adalah keterbekatan ya. Jadi itu sesuatu yang menurut kami sangat luar biasa ya. Ini yang barangkali perlu penjelasan lebih dalam lagi. Tapi baik, kita berikan kesempatan kepada teman-teman guru yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Silakan. Langsung saja diaktifkan silakan. Ke Pak, coba Pak Takim. Mungkin mau ditunjuk ini teman-teman. Pak Takim. Ya, saya Pak Is. Mungkin saya Pak Is. Oh, Pak Asnawir ya, kepala sekolah. Ya. Silakan Pak. Silakan. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Darusman. Memang apa yang disampaikan beliau ini adalah merupakan bagian daripada fenomena pendidikan di saat ini. Hampir semua pendidikan, ya tapi tidak semua juga ada pendidikan yang mengalami apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa dengan kondisi pandemi COVID ini ada yang sangat sekali mempengaruhi dari jumlah siswa yang diterima setiap tahunnya. Ini lumayan sudah hampir 2 tahun. Namun sebelum itu kami juga kenalkan bahwa Pak Ustadz Insinyur Darusman ini juga adalah kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, dan kami juga pernah berkunjung ke beliau. Beliau juga adalah salah satu sekolah yang di Indonesia yang memiliki kelas olahraga, dan itu sangat luar biasa kita untuk banyak belajar. Tapi hari ini kita belum bisa mengimplementasikan, Tad. Ya, karena memang nanti kami juga akan bertanya masalah itu, mudah-mudahan nanti bisa diberikan gambaran seperti apa terkait dengan kelas olahraga. Ya, kalau di SMA-nya hari ini dikembangkan dengan kelas keberbakatan atau program keberbakatan, tentu juga menarik buat kita untuk belajar di Kaltara. Bahwa kita malam ini insya Allah juga hadir kawan-kawan dari SD Muhammadiyah, ada dari SMP Muhammadiyah Boarding School, juga ada SMA Muhammadiyah baik di Tarakan maupun di Kabupaten Nunukan. Jadi malam ini juga kita sekaltara ada dari Nunukan, dari Bulungan juga hadir.
Nanti mungkin kawan-kawan dari kepala sekolah atau dari guru-guru lain mungkin mau bertanya, ya tidak hanya dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan saja, juga boleh untuk bertanya kepada beliau. Jadi Tat, kalau saya bertanya masalah tadi, saya bahwa memang kami juga mengalami, khususnya di sekolah SMP 2 mengalami cukup drastis penurunan jumlah siswa kita. Ya, kita berpikir kemarin bahwa kebijakan pemerintah dengan menambah sekolah baru juga mempengaruhi gitu. Tapi di satu sisi ada juga sekolah yang ditarakan yang boleh dibilang tidak mempengaruhi dengan dengan bertambahnya sekolah negeri itu, karena mungkin mereka memiliki branding yang cukup lumayan baik, atau boleh tadi dikatakan 3 poin tadi, salah satunya adalah customer manajemen mereka sangat baik sekali begitu. Dan kami pun juga melihat kekurangan itu di dalam. Memang konflik-konflik internal ini terjadi, ada beberapa konflik lah, katakan tadi itu tingkat kedisiplinan yang kurang baik dari atas sampai dengan ke bawah, dan ini sangat sekali mempengaruhi. Nah, kira-kira kalau Ustadz mengamati dan bicara pengalaman ini, solusi-solusi seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi secara internal, selanjutnya dengan langkah-langkah pengembangan sekolah untuk menuju supaya sekolah ini tetap bisa boleh dibilang surplus lah, dari siswa tidak mempengaruhi mau pandemi mau apapun, badai menghadang, pokoknya insya Allah program ini tetap jalan begitu. Ya, saya kira itu Ted mungkin bisa berikan masukan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. langsung dijawab, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Mas Tony, itu yang saya ada materi yang nomor 14, Mas Tony ya. Terus kuning terus ya. Terus satu lagi, ya ini. Itu Pak, itu kita lihat di situ tadi pertanyaan Ustadz tadi, mau tidak mau menurut saya kita harus mau berubah. Ya, kita harus mau berubah. Situasinya udah seperti ini. Maka langkah yang paling bagus tadi saya katakan, itu tidak gampang merubah customer internal. Itu kan kultur ya, itu budaya yang sudah tertanam. Kita tidak paham bahwa ada perubahan, bahwa customer kita gitu ya, konsumen kita itu sudah tidak mau lagi dijadikan raja. Mereka harus dirubah saat ini untuk menjadi teman. Jadi artinya mereka bagian daripada sekolah yang harus diajak berpikir bersama. Saya yakin sekolah-sekolah yang masih survive, yang masih bertahan dan jumlah siswanya besar, karena dia sudah melakukan sebuah perubahan itu dan dia sudah mempersiapkan dengan baik pelayanannya, semuanya sudah serba, insya Allah sudah serba digital ya. Tidak lagi konflik gitu, ada yang sudah bayar dikatakan belum bayar gitu, ada yang absen anaknya itu padahal hadir terus ditulis tidak hadir, begitu sebaliknya dan sebagainya. Artinya ada sebuah ketidaknyamanan gitu para orang tua kita lah. Saat ini itu kan kita tidak pernah menganalisis gitu. Begitu juga sih masih ada itu beberapa kepala sekolah beberapa itu bicara kepala sekolah, padahal apa yang disampaikan kepala sekolah itu kan sebuah visioner, sebuah yang tidak bisa ditangkap begitu saja. Kepala itu kalau berbicara kan selalu ke depan gitu. Nah, ketidakmampuan menerima ini kadang-kadang mereka tidak bisa gitu, lalu kusak-kusuk bicara sana sini dan sebagainya, sehingga ada sebuah kelompok-kelompok tertentu yang bersifat tidak mendukung program satu dengan yang lain. Itu di tataran itu, begitu juga nanti antara wali murid dengan wali kelas gitu. Kadangkala kelas itu tidak bisa menerima kritik, yang tidak bisa menerima masukan gitu. Jadi dia masih memposisikan saya ini udah susah dan macam-macam lah, artinya begitu. Maka dari itu
ini harus banyak hal yang harus dilakukan. Sekolah-sekolah sudah mulai memilih wali kelas itu melalui asesmen. Tidak semua orang bisa jadi wali kelas. Karena dia menyadari bahwa wali kelas itu bagian daripada ujung tombak, ya, daripada promosi sebuah sekolah. Oleh karena itu jawaban saya yang pertama, jangan sibuk mencari kambing hitam, gitu, cari yang putih. Jadi artinya jangan suka melihat kekurangan orang lain jika ingin sekolah kita masih tetap serve itu. Karena kalau kita masih sibuk mencari kekurangan orang lain, maka pada suatu saat kita juga akan menikmati keberhasilan orang lain. Yang kedua harus kontrol sikap. Itu artinya kita ini harus lebih lebih hati-hati gitu kalau mendengar berita ini hoax atau tidak, tabayun terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, yang ketiga jangan pesimis ya, tetap optimis gitu ya, bahwa kita pasti bisa bangkit. Jangan biarkan yang sekolah kita udah pernah besar, punya kekuatan itu menjadi kelemahan. Yang berikutnya ini yang agak berat juga, mari kita bertoleransi atas kesalahan orang lain. Jadi kalau di antara teman kita mungkin pada situasi-situasi seperti ini, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana yang seperti kita inginkan, ya kita harus mentoleransi. Kita tidak bisa lalu itu dijadikan acuan untuk dibicarakan, apalagi mereka tidak ada. Ya kadang-kadang itu kita berbicara di grup saja, itu membicarakan orang lain yang orang lain juga tidak ada di situ. Jadi ada kearifan itu yang sudah mulai kita tinggalkan gitu. Yang terakhir ya kita harus mendukung kelompok kerja teman kita, terutama adalah kelompok kerja teman kita PPDB. Panitia PPDB itu tidak berdiri sendiri, semuanya itu menjadi penyasar. Jadi setiap guru itu ya menyasar untuk mempromosikan sebuah sekolah, bukan diserahkan pada tim PPDB saja. Ya, jadi itu sementara ya. Nanti kalau ada beberapa hal yang ditanyakan lagi, saya insya Allah bisa membantu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lain dulu lah. Nanti kita sambil berkembang. Menarik ini memang. Dari Nunukan ya, Ken? Atau dari Bulungan? Ya, silakan ini para kepala sekolah. Saya yakin kok kepala sekolahnya sebenarnya banyak masalah, tapi nggak mau tanya ini ya. Mungkin ya silakan itu dari Ibu Satri kali ya. Oh iya, Bu Satri, silakan. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Ustadz, saya salah satu guru dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Di sini tadi bagus banget ya, sudah saya simak dengan baik. Ada beberapa poin yang saya juga pribadi setuju dengan pendidikan saat ini tidak dapat dipisahkan dengan teknologi gitu ya. Ini memang hal yang sangat penting di saat sekarang ini. Perlu adanya literasi teknologi, kemudian ada tadi dijelaskan tentang literasi digital, juga tentang literasi humanisme gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, pernah saya baca artikel tentang SMA 10 Muhammadiyah Surabaya. Salah satu program unggulannya itu adalah ada yang disebut dengan SPAH atau Sekolah Peduli Anak Hebat gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, programnya ini selama daring itu dilakukannya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan juga Pak mengenai sekolah keberbakatan. Nah, ini sangat menarik ya, mungkin kalau pribadi di sekolah kami belum, tapi masih di eskul gitu. Yang menjadi pertanyaan,
di masa pandemi ini Pak, gimana sistemnya atau seperti apa pola pembelajarannya? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah semoga nanti bisa diterapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Langsung aja saya jawab. Sekolah Peduli Anak Hebat itu adalah program sekolah inklusi, ya. Inklusi itu tidak bisa setiap sekolah langsung mendirikan inklusi. Jadi dari sistem sekolah yang kami buat bahwa sekolah SMA Muhammadiyah 10 itu adalah menggunakan sistem pendidikan menyesuaikan passion siswa, sehingga tidak boleh menolak siswa, dia menerima siswa dalam bentuk apapun. Ada yang disabilitas netra, ada yang ya tunarungu, ya macam-macam lah, ada pokoknya beragam ya, ada slow learner dan sebagainya, semuanya diterima. Setelah itu muncullah surat keputusan dari kementerian bahwa SMA Muhammadiyah 10 satu-satunya sekolah di Surabaya, sekolah swasta yang boleh menerima program inklusi. Nah, setelah itu berjalan, ternyata sekolah SMA Muhammadiyah 10 itu bisa menjalankan tugas-tugas itu dengan baik, sehingga secara internasional kita sudah diakui ya, kita punya MOU dengan 2 negara, dengan Jepang dan Australia. Hampir setiap tahun kita selalu mempresentasikan program-program itu di Jepang, ya. Baik yang Jepang juga selalu hadir di sekolah kita. Itu untuk sekolah Peduli Anak Hebat. Jadi kita tidak boleh menyebut lagi istilah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di tempat kami itu adalah ada istilah SEPA, itu Sekolah Peduli Anak Hebat. Tidak ada diskriminasi, tidak ada stigma negatif. Sehingga mereka sekolahnya bersama-sama dengan anak reguler, walaupun dia disabilitas netra, nggak bisa melihat dan sebagainya, ya, slow learner sekolah dengan anak-anak reguler, namun ada masing-masing ada guru pendamping khusus. Jika mereka capek, ada yang 10 menit capek, dia keluar untuk bisa berkumpul dengan komunitasnya masing-masing. Jadi tidak ada istilah, oh ini anak SEPA atau disabilitas, ini enggak ada. Semuanya adalah sama. Tidak boleh muncul ada stigma negatif terhadap anak-anak yang kalau orang lain berkebutuhan khusus, kalau kita anak-anak hebat. Tentang keberbakatan, karena memang sekolah kita itu orientasi pendidikannya kan tidak di pengetahuan, orientasinya adalah di life skill. Maka dari itu sekolah kita itu kurikulumnya bukan kurikulum 2013 gitu. Kurikulum yang kita gunakan yang sudah kita rekayasa, ya, sehingga karena kurikulumnya ya KBK, kurikulum berbasis kompetensi gitu, pada keberbakatan. Karena sistem pendidikan sekolah kita ini beda dengan sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah yang lain itu adalah sistem pendidikannya anak dipaksa menyesuaikan sekolah, tapi kalau di kami itu adalah sekolah menyesuaikan kepada siswanya. Jadi ini berbeda yang kita harus pahami. Model pembelajaran, sekolah ini berdiri pada tahun 2014, itu sudah tidak menggunakan buku. Saya sudah menggunakan e-learning, tidak lagi istilah daring dan sebagainya. Pada saat ini situasi pandemi kita nggak ngikut-ikutan tentang daring, luring, apa dan sebagainya. Karena kami dari awal sudah tidak menggunakan buku gitu. Kita udah menggunakan e-learning. Beda kalau daring dan PJJ itu masih menggunakan kabel, istilahnya masih apa ya, masih ada jaringan. Namun kalau kita ini kita udah punya konten besar. Itu anak-anak itu kalau sekolah kan, yang sekolah di tempat kami itu atlet yang ada di Jakarta, ada pemain bola, ada pemain macam-macam ya. Di sini itu ada 8 komunitas dengan 80 potensi. Jadi tidak sedikit. Jadi guru potensinya aja udah ada 80 itu ya, dari 8 komunitas. Kelas olahraga itu
pertama memang. Lalu setelah kelas olahraga ada Sunday School, ada talent executive class, ada science tauhidtik gitu. Yang kelima sepah itu peduli anak hebat. Sekarang tambahan lagi kemarin kita diberi label baru oleh pemerintah itu adalah sekolah ramah anak. Lalu dari pemerintah pusat muncul lagi istilahnya sekolah entrepreneur. Itu bukan kita buat sendiri, itu adalah berian daripada pemerintah karena atas prestasi sekolah. Ya, jadi kita tidak mengenal istilah daring dan sebagainya, kita tetap saja sekolahnya ya seperti dulu sebagai masuk. Karena tadi saya katakan potensi itu tidak bisa dilakukan secara daring gitu. Mereka ya harus ada tatap muka, juga harus ada transfer pengalaman, keterampilan dan kecakapan hidup itu kan nggak bisa dilakukan melalui daring. Kalau yang transfer pengetahuan tetap menggunakan e-learning istilah kami, bukan lagi daring ataupun yang PJJ dan sebagainya. Saya rasa itu ya. Iya. Baik, selanjutnya silakan yang mau bertanya lagi. Yuk, dari luar daerah silakan, mungkin dari Nunukan, Bulungan, atau dari Tarakan yang lain. Loh, sepi nih. Pak Takwim tadi. Silakan Pak Takwim. Bu Sri. Tapi sebelum Bu Sri, Ustadz saya mau tanya tadi masalah yang tadi yang Ustadz bilang apa? Sekolah untuk anak-anak yang SPA itu reguler terus digabung jadi satu tadi ya kelasnya tanpa perlu ini dibuatkan kelas khusus? Iya, nggak boleh. Kalau kami nggak boleh. Nggak ada istilah anak-anak berkebutuhan khusus, nggak ada. Semuanya anak itu punya kesempatan sukses di masa akan datang. Jadi kita tidak boleh melabeli mereka dengan istilah-istilah yang macam-macam. Banyak anak-anak kita, lulusan kita ini ada yang diterima di Unbra, ada yang diterima di UNESA, ada yang macam-macam disabilitas bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk Salah pengajuan kita, untuk ya, pengajuannya ke dinas pendidikan, artinya apakah pengajuan atau memang tetap pengajuan ya dari sekolah, pengajuan bahwa sekolah siap dengan berbagai sumber daya dan juga iya, tetap pengajuan. Iya. Ya. Ini saya juga mau ajukan pertanyaan ini. Ini Ustaz, biasanya kan siswa itu yang bermasalah itu yang pindahan. Bagaimana cara menangani siswa-siswa yang pindahan itu yang notabene-nya tanda kutip punya kebiasaan lama yang dibawa ke dalam sistem yang sudah terbentuk di sekolah. Apakah memang ada penanganan khusus atau bagaimana Ustaz untuk hal ini? Iya, Smart tidak mungkin menolak ya. Tadi saya sudah sampaikan, Smart menerima siswa dalam kondisi apapun. Pencuri, apa dan sebagainya itu kita nggak akan menolak. Nah, karena kami udah memiliki sistem ya. Di tempat kami itu guru BK-nya ada 27. Jadi kita sudah punya Smart psikologi center Smart. Jadi hampir masing-masing kelas itu ada 5% siswa bermasalah yang itu ada penanganan khusus. Di sini itu sekolah ini tidak seragam nggak apa-apa, nggak masuk nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, jadi ini sesuatu yang memang berbeda gitu. Jadi di sini guru tidak boleh marah karena subjeknya kan
sudah jelas siswa. Siswa boleh pilih guru. Jadi aku nggak suka yang ini, aku pindah yang ini juga boleh. Artinya subjek sudah betul-betul siswa. Siswa mau ujian juga mau ulangan, buat proposal dulu, dia mengajukan dulu, setelah direkomendasi baru dilakukan ulangan. Jadi tidak ada ulangan yang sifatnya bersama-sama dan sebagainya. Wah, ini kalau yang tanya banyak makin menarik. Ya memang biasanya problem itu ya di sekolah kami itu biasanya pindahan Ustaz, yang ya seperti tadi itu kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin sekolah lain itu sudah tidak sanggup lagi sehingga kami menerima. Nah, misalnya bikin masalah situ, tapi memang luar biasa ya 27 guru BK itu luar biasa. Kami 2 aja ya di sini ya, di SMP Muhammadiyah 2. Iya, Untuk pengelola jadi begini ya, guru tidak boleh menangani itu kan tidak pada bidangnya. Jadi kalau ada siswa umpamanya waktu pembelajaran lalu dia tertidur, lalu ada anak terlambat, dan itu bukan tugas guru gitu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis itu. Itu kan berdasarkan big data sudah ada. Anak yang terlambat, anak yang suka tidur di kelas, itu saya rasa kalau kita ambil datanya, itu memang bermasalah secara psikologis. Mereka tidak boleh didekati secara fisik. Yang jadi masalah psikologis. Artinya pendekatan, aspek psikologis itu ya harus diberikan dorongan, gitu, harus diberikan bimbingan. Kita harus dekat, harus akrab, harus bahagia, tidak mudah marah, ya. Beda dengan yang kita hadapi secara fisik, gitu. Nah, ini yang kadang-kala tidak semua para pendidik memahami. Kapan anak-anak itu diberikan fasilitas aspek fisik, kapan yang diberikan dengan aspek psikologis. Jadi kalau WiFi, lalu AC, lalu nanti lapangan, itu kan aspek fisik. Namun ada beberapa anak yang tidak bodoh itu. Karena apa? Orang tuanya habis cerai, gitu. Lalu dia itu ditinggal orang tuanya keluar pulau, dia sendirian di situ. Ada yang dititipkan kakeknya, neneknya. Ini kan semua persoalan psikologis. Jadi tidak ada anak nakal, itu tidak ada anak bodoh gitu. Ketika anak diberikan materi ajar, lalu dia tidak bisa mengerjakan, itu bukan bodoh. Berarti kita sudah mulai menemukan kelemahannya yang itu akan diperbaiki. Nah, hal-hal seperti ini kan ada budaya gitu, kultur lama ketika anak seperti dia memberikan label-label dan sebagainya kepada anak-anak kita. Ya terasa seperti Ustadz, maaf saya potong, terasa bahwa memang akhir-akhir ini beberapa anak-anak banyak mengeluh terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kan hampir semua guru nih selama pandemi ini daring atau ini diberikan tugas-tugas nih. Nah, jadi satu anak ini merasa tugas itu luar biasa banyaknya. Jadi mereka meminta untuk tatap muka, padahal kita belum bisa. Nah, ini mungkin seperti itu ya, bahwa memang harusnya tidak seperti itu, memahami kelemahan anak yang harus diperbaiki. Di sini adalah guru yang harus mengalah, ya. Atau gimana, Tat? Ya memang harus guru. Jadi begini ya. Jika materi ajar itu belum dikuasai oleh anak, seorang guru tidak memiliki kewajiban untuk menambahkan materi ajar lagi. Nah, itu kan mereka membebani. Nah, namun kadang-kadang guru kenapa memberikan materi ajar secara terus-menerus? Karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Ditakutkan alasannya tidak tuntas dan sebagainya. Padahal itu kesalahan besar. Ketika anak tidak menguasai mata pelajaran sub pokok tersendiri, dia tidak boleh diberikan beban tambahan. Nah, ini yang ada beberapa etika-etika pola asuh yang kadang-kadang Bapak Ibu guru juga tidak mengenal kapan itu harus permisif, kapan itu harus demokratis, kapan itu harus otoriter gitu ya. Itu kan kadang-kala tidak paham, jadi dia mengajar ya pokoknya dulu pernah diajarin gurunya seperti itu, sekarang diterapkan semua, ya kan? Gitu. Iya, Ustaz, betul ya. Iya. Menarik memang kalau di diskusi ini, teman-teman. Iya, menarik sekali nih, ini luar biasa ini. Ya, silakan, Bu, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustadz, saya Asri Arianti dari SMA Muhammadiyah Nunukan. Kepala sekolah. Jadi sebenarnya Ustadz menarik sekali karena kebetulan di sekolah kami itu sebenarnya dari tahun kemarin itu sudah menerapkan ingin menjadi sekolah perbakatan juga. Tetapi kurikulum yang kami gunakan itu Ustadz masih kurikulum K13. Nah, pengen mendengar penjelasan Ustadz lebih lanjut tentang kurikulum yang digunakan di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, dan pertanyaan yang berikutnya adalah apakah siswa-siswa di sekolah Ustadz masih belajar semua mata pelajaran gitu. Karena kami sebenarnya sudah menjadikan sekolah kami itu sebenarnya adalah sekolah perbakatan, tetapi kami mungkin belum terlalu spesifik gitu, baru beberapa bakat minat siswa yang kami kami gali, kemudian ada beberapa yang yang mengeluarkan bakat dan minatnya, kemudian itu berusaha difasilitasi oleh sekolah. Jadi seperti itu untuk sementara itu yang kami lakukan. Nah, kebetulan di sekolah Ustadz mungkin karena sudah sekolah besar, dan semoga bisa kami juga tiru untuk dilakukan di sekolah kami. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, memang banyak ya sekolah. Saya rasa saya mulai buat tahun 2000 ya. Insya Allah sekolah ini nggak ada yang sama sih. Beberapa sekolah banyak yang datang ke tempat saya, tapi juga agak susah mengaplikasikan. Insya Allah ini masih baru ya. Saya berharap sekolah Muhammadiyah juga bisa mengadopsi ini gitu. Artinya begini, kurikulum yang saya buat yang kita kan buat sendiri ini. Nggak ada kurikulum keperbakatan yang mereka buat. Jadi KBK itu kurikulum berbasis kompetensi. Dengan kurikulum ini, maka model pembelajarannya sudah tidak boleh lagi ada yang tidak kontekstual. Tidak boleh lagi dia mengajar pakai di depan kelas lalu seperti ini, nggak ada. Semua pengajarnya juga kontekstual, terintegrasi gitu. Ada istilah rumpun gitu ya. Jadi di sini mengajarnya ya 5 guru jadi 1 dan sebagainya bersama-sama. Jadi udah kontekstual dalam kehidupan. Nggak ada matematika berdiri sendiri, bahasa Inggris berdiri sendiri, agama berdiri sendiri, kan nggak mungkin. Dalam kehidupan kan tidak terjadi seperti itu. Begitu juga evaluasinya gitu. Dengan model pembelajaran seperti ini, evaluasinya juga berbeda. Evaluasinya harus di sini adalah autentik gitu. Maka istilah di tempat kami adalah istilah festival. Ada yang berbasis produk, ada yang berbasis proposal. Gitu. Tidak ada lagi ulangan pilihan ganda. Gitu, ya. Ada sih tetap pilihan ganda itu untuk pengisian rapot kurikulum 2013. Yang warna biru itu yang pakai KKN gitu, anak yang nggak pernah masuk diberi nilai 85 itu kan. Gitu. Jadi kalau di tempat kami berbeda, rapotnya ada 3, gitu. Ada rapot potensi, ada rapot festival, dan ada rapot kurikulum 2013. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi itu tidak mudah. Sekolah kami ini juga jauh-jauh, ada yang dari Papua, dari Palangkaraya, dari Tangerang, dari jauh-jauh ya yang sekolah. Saya rasa itu ya. Ya Ustaz, terima kasih. Ya lanjut. Masih ada Bu Asri? Sudah Pak, sudah. Makasih. Oh, terima kasih. Ya. Ajar aja. Ini Ustaz, saya juga penasaran ini yang sampai 80% tidak masuk itu tetap naik kelas Ustaz? Apa? Tidak masuk belajar gitu di sekolah? Iyalah, tapi kan itu big data kan. Jadi begini, sekolah kan tidak harus berada di sekolah. Nggak ada sih, nggak pernah masuk kan nggak mungkin. Kan pakai e-learning. Sekolah itu kan bisa kapan saja, di mana saja tempatnya dan tidak terbatas kan. Ya, jadi artinya ketika anak yang sudah timbul masalah, mereka kan divisite oleh tim
tadi itu psikologi center. Oh, ternyata anak ini bermasalah. Mereka nggak mungkin akan datang ke sekolah, gitu. Karena secara psikologis mereka sudah hancur lebur lah. Tapi mereka kan murid kita, gitu. Daripada kita menerima, kan lucu itu ada sekolah itu tidak menaikkan anaknya, nah tapi menerima mutasi dari luar. Padahal anak dari mutasi dari luar itu udah nggak pernah masuk, itu nggak dinaikkan, malah diterima. Tapi anaknya sendiri yang karena mendapat masalah keluarga, mendapat ini, dia vonis untuk tidak naik kelas, itu kan tidak bijak. Ya, jadi kita harus lebih hati-hati gitu. Ini Muhammadiyah. Pendidikan itu adalah sebuah edukasi bagi orang lain. Jadi tidak ada anak bodoh, tidak ada anak tidak ingin masuk, itu tidak ada aslinya. Ketika dia tidak masuk, pasti ada problem. Ketika mereka terlambat, mesti ada problem. Ketika anak tidak mau mengerjakan soal, pasti ada problem. Nah, tidak menutup kemungkinan ada yang dia tidak suka sama gurunya, ada yang tidak suka sama temannya. Lah itu yang di BK kan gurunya, yang di BK kan siswa temennya, bukan mereka kan gitu. Jadi saya rasa tadi jangan diartikan sempit ketika anak tidak masuk, tidak ini, semuanya big data. Semuanya terdata, maka dari itu saya persiapkan tim psikologis yang bagus. Tapi kalau kita nggak punya tim psikologis, menerima anak dalam kondisi apapun, bubar sekolahnya kan? Kan nggak mungkin. Jadi sekolah memang harus siap. Ya. Dengan jumlah banyaknya guru tadi terkait dengan implementasi di Dapodik, kaitannya itu kan tidak terpenuhi jumlah jam karena mungkin keterbatasan rombel. Untuk mengatasinya di sekolah, Ustaz gimana? Guru tadi kan ada dua ya, ada guru praksis, ada guru reguler. Umpamanya Bapak menyekolahkan saya di sini, anaknya pinter masak, maka saya harus siapkan pakar masak untuk dia kan. Itu namanya guru praksis. Nah, kalau yang guru reguler itu kan guru-guru ya matematika, fisika dan sebagainya itu. Guru reguler pada kelas 10-11 itu bisa dikalahkan dengan guru praksis karena anak-anak itu boleh izin ke guru reguler untuk bisa menemui guru praksis. Karena sekolah sini kan sekolah passion, bukan sekolah transfer pengetahuan gitu ya. Jadi umpamanya waktu matematika dia pingin, Pak, aku tak mau main bola basket dulu, boleh itu. Karena dia memang atlet bola basket. Tapi ketika kelas 12 sudah berubah. Karena di tempat kami ketika kelas 12 itu 70% sudah transfer pengetahuan, yang 30% hanya transfer pengalaman. Ya artinya anak-anak yang punya kompetensi tadi itu ketika misalnya main basket, pada saat dia mau belajar ikut main latihan basket, dia tinggalkan yang kegiatan itu. Nanti bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya? Apakah dia mengejar lewat e-learning tadi itu ya semua? Iyalah. Jadi sebetulnya materi ajar itu kan cukup dia ambil di e-learning kan. Kan tidak harus dipaksakan untuk tatap muka. Tatap muka itu kan pendidikan itu ada 4. Ada transfer pengetahuan, transfer pengalaman, keterampilan, dan kecakapan hidup. Sedangkan sekolah lain itu kan fokus di pengetahuan aja. Jadi pengetahuan ini kan sudah tergantikan dengan e-learning, sebetulnya tidak harus. Nah, di e-learning itu kan materi ajarnya sudah tersedia semua, ya gurunya sendiri yang ajar, ada dalam bentuk diskusi, dalam bentuk dialog, bentuk apa, kan sudah tersimpan semua. Menarik. Luar biasa. Iya ya. Buju, sampai gimana Buju? Guru-gurunya itu pakai efek itu gimana? Iya, ini betul-betul apa ya, membongkar saya punya mindset Ustadz untuk terutama tadi saya garis bawahi juga seorang guru ketika menghadapi satu situasi terhadap siswa itu tidak boleh bertindak, tidak boleh Nggak boleh. justice atau apa, bahwa kami itu nggak boleh. Diserahkan kepada ahlinya Ustadz, begitu ya Ustadz ya? Iya. Subhanallah.
Guru harus dekat, gitu. Syarat dekat itu harus akrab, syarat akrab itu tidak mudah marah. Gitu ya. Jadi di sana kalau ada guru marah ya saya marahi gitu, nggak boleh. Iya, iya. Masya Allah. Kita ini Apa karena beda kultur ya Tad ya? Mungkin maksudnya kultur pendidikan paradigma siswa di sana dengan paradigma di Kaltar. Saya bingung. Oh, enggak lah. Enggak pengaruh itu ya. Itu kan pola pikir kita. Jadi artinya jika anak kita didik dengan kasih sayang, maka mereka akan tumbuh menjadi anak yang mencintai orang lain. Namun jika anak kita didik dengan kekerasan, dengan paksaan, maka mereka akan suka menyakiti hati orang lain. Ini harus kita tanamkan di kita. Jadi kalau kita mengerasi anak-anak kita, maka menjadi anak-anak kita itu tinggal nunggu waktu, mereka juga keras kan gitu. Tapi kalau ini tidak dipahami gitu, kadangkala ya repot tadi. Ya itu tadi pola asuh otoriter itu menjadikan anak kurang percaya diri kan sebetulnya. Jadi harus demokratis. Ketika anak salah ya ditunjukkan kesalahannya seperti apa. Kita nggak boleh memberikan panisme yang tidak tepat pada sasaran gitu, tidak pas pada secara psikologisnya. Itu kan dia menjadi pendendam gitu. Jangan-jangan setiap hari dia berdoa mudah-mudahan gurunya meninggal itu kan gitu. bisa jadi. Ya. Terus untuk ini Ustadz, kalau misalnya kita terlalu lemah kepada anak-anak, biasanya kan ada anak-anak itu yang justru menganggap remeh gurunya gitu, terus kalau dikasih tahu tidak mau dengar apa, itu bagaimana Ustadz? Oh, ada etika. Jadi kan gini, setiap anak itu mesti memiliki guru idola ya. Nanti di big data itu ada. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan siswa kita. Setiap siswa itu memiliki karakter yang beragam. Kita tidak bisa memperlakukan. Mengajar dengan model yang sama di dalam kelas itu juga tidak mungkin benar itu. Susah. Karena yang ini kalau diajar dengan cara ini mesti dia bicara. Kalau ini artinya kita harus memberikan pembeda untuk yang siswa ini seperti apa, siswa ini seperti apa. Nah, maka dari itu karakter itu berdasarkan hasil asesmen oleh tim psikologi. Mereka diberitahu untuk anak yang ini tidak boleh dimarahi dengan model begini, yang ini tugasnya bentuknya seperti ini. Hasilkan asesmen. Nah, sementara kita mengajar ini tidak punya basic apapun gitu terhadap big data anak. Ini loh anak bermasalah, anak yatim, tidak ini bermasalah, kadang-kadang ini dibentak-bentak digitukan kan ya nggak mungkin gitu ya. Jadi big data lah penting ya, big data. Assessment ini kan penting. Ini anaknya TNI ya. Itu cara pendidikan di sana otoriter, jelas anak ini juga hampir sama karakternya kan seperti itu. Maka pendekatannya seperti apa kan nanti beda-beda gitu ya. Peran guru BK di situ ya. Luar biasa ya. Oh iya, kita ini ngajar kadang-kadang kan ya cara-cara lama kita kan. Dulu kan juga begitu. Ya betul Ustaz. Luar biasa. Ya. Ini banyak istighfar nih. Ya harus dirubah ini. Terus Ustaz, untuk persentase guru perempuan dengan laki-laki di sana itu bagaimana Ustaz? Persentasenya apakah seimbang atau lebih banyak perempuannya atau lebih banyak laki-lakinya? Sekolah di sini itu berbeda, laki sendiri, perempuan sendiri. Bukan hanya kelasnya yang dipisah, tapi sekolahnya beda. Jadi ada SMA Putri 1, SMA Putri 2. Yang Putri 1 itu tempat kelas 10-11 karena mereka dalam posisi belum dewasa utama. Artinya kebebasan yang masih perlu diberikan pantauan khusus. Tapi ketika udah kelas 12 dewasa utama, dia dipindahkan di gedung sekolah yang beda karena mereka sudah dewasa utama. Mereka sudah memiliki kesadaran, mereka udah sholat itu nggak usah disuruh, ya ketentuan dia udah memiliki kesadaran yang tinggi kan. Gitu. Perilakunya sudah beda. Tapi kalau kelas 10-11 kan ada yang rambutnya disemir,
ada yang pakai anting-anting, pakai apa dan sebagainya itu kan. Nah, itu kan tugas kita untuk mengarahkan sebelum dia mencapai dewasa utama kan. Ini dipisah. Yang putra juga gitu. Kita punya 4 gedung gitu ya. Kita punya 4 gedung. Gedung khusus untuk pembinaan pubertas awal dan tengah. Setelah itu dewasa utama, seperti apa pendekatan anaknya. Itu kan Ya, SMA tadi. Kalau untuk SMP kemarin gimana? Waktu Ustadz masih di SMP? Sama, SMP itu bisa, putra dan putri bisa. Tapi dipisahnya itu kan ruang kelas. Tapi kalau di SMA ini tidak, gedungnya udah terpisah. Hanya bertemunya dia di kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan komunitas itu bertemu. Tapi kalau waktu sekolah tidak. Ayo, yang lain. Iya, banyak sekali luar biasa ini. Guru seni budaya, guru eskul di banyak ini hadir ini. Jadi kalau ada siswa yang tidak mau berinteraksi dengan seorang guru itu, dia diberikan kebebasan begitu Ustadz ya. Artinya ya sudah silakan aja, tidak usah dipertemukan begitu. Iya, ya nggak usah lah. Kalau memang dia nggak suka sama gurunya seperti itu, yang kita salahkan gurunya deh, bukan siswanya lah. Iya. Ya guru yang harus mampu menyesuaikan terhadap siswanya. Guru nggak boleh baper ya. Ya memang kan ini butuh kebiasaan. Tapi kan gini, saya mendirikan sekolah itu tahun 2014 dan guru saya rekrut itu usia maksimum 24 kan. Saya memberi batasan, saya nggak mau, bukan karena saya nggak suka yang tua gitu, bukan. Tapi saya pingin, karena ini saya punya konsep sekolah pendidikan yang baru, saya pingin merekrut anak yang muda-muda itu. Gitu. Sehingga di sini nggak ada yang usia lebih. Sekarang kan tahun ke-7 ya, tahun ke-7 berarti ya 24 tambah 7 itu ya 30-an itu Mas ya. Jadi masih muda-muda. Karena saya konsep pendidikan ini betul-betul baru dan tidak mungkin itu mudah diterima begitu saja karena dia kan hasil dari pola model-model pendidikan lama. Karena kadang-kadang yang merubah paradigma kultur dari merubah paradigma itu. Iya, seperti malam ini. Guru seniornya agak sulit begitu tadi ya, mungkin Ustadz begitu ya, untuk merubah paradigma itu. Atau ada terkesan lambat karena mereka biasanya yang mohon maaf yang udah lewat itu kan kadang-kadang mempertahankan diri bahwa saya ini sudah benar kan gitu. Itu yang agak susah. Tapi kalau yang anak-anak ini belum pernah mengajar kan dia, rata-rata kan ada yang masih kuliah, belum apa. Lalu kita arahkan gitu. Ini loh konsep sekolahnya seperti ini, berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu siswa dipaksa mengikuti sistemnya, mengikuti sekolah. Kalau nggak memenuhi syarat, kamu nggak saya terima, kamu tidak naik kelas. Tapi kalau di sini kan nggak, sistem pendidikannya menyesuaikan passion siswanya. Kita yang menyesuaikan, ini bukan orang sembarangan kan gitu. Tapi kalau sukses kan insya Allah surga lah ya gitu ya kan. Jadi wajar aja ya kalau masuk di sana tuh lumayan 17 jutaan Tat ya harganya masuk. Oh segitu ya? Waduh. Cuman kan realitanya anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri kan hampir 30-40%. Iya. Bahkan ada salah satu siswa ya Tat ya, atlet-atlet nasional yang mereka sekarang ya. Oh ya ada yang juara dunia juga ada. Masya Allah. Yang menarik ini Pak Is dan Bapak Ibu yang lain, kalau Bapak Ustadz ini saya berapa kali lihatin itu ya, kegiatan itu dibuat di mall begitu, dibuat di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang ketika sebelum pandemi begitu Tat ya. Benar Tat ya? Kita punya sekolah yang di mall. Yang di mall itu kita punya sekolah di sana. Oh, sekolah di mall Tat ya? Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Kita punya sekolah di sana. Ada 2 kelas di sana. Oh, jadi itu bukan kelas khusus tadi ya? Iya, kelas khusus untuk yang itu talent eksekutif kelas itu.
Talent Eksekutif Kelas namanya. Nah, anak-anak penyiar radio, broadcast itu ada di sana semua. Tata busana, apa dan sebagainya. Jadi mereka yang kelas di mall itu belajar di sana, artinya siswa memang yang memilih kelas itu. Ada jadwal itu, ada jadwal tertentu, ya, ada jadwal di sini. Artinya semua kelas ya? Ya, Semua kelas ke sana berarti semua. ya, semua merasakan. Insya Allah nanti ini yang mau buka ini di Jakarta. Karena kami kan punya sekolah binaan ya, termasuk di Limau itu ya, Jakarta. Ada Limau, sekolah SMP itu, 4, ini ya, Said dan sebagainya. Kemarin baru dari sini tuh, itu sebelum jadi kepala sekolah selalu ditaruh di sini 3 bulan dulu. Ya. Boy, bagus. Kalau kami ke sana juga ini kayaknya nih. 5 bulan nggak apa-apa kalau. Iya, Nggak Ustaz. apa-apa lah. Iya. Kemarin itu yang jumpa itu kan kemarin kan kita sudah pernah ke sana, Tat. Saya bawa 1 minggu kawan-kawan ke sana untuk belajar kelas olahraga. Tapi alhamdulillah orangnya pada bubar ini, sudah nggak ada lagi di sini nih. Sudah pindah ini. Jadi nggak ada lagi yang melanjutkan konsep-konsep atau menyusun program itu. Mudah-mudahan ke depan ada lah, mudah-mudahan kita bisa. Mohon bantuan lah, Tat, diterima kita untuk silaturahmi ke sana, baik ke Muhammadiyah 2. Sekarang di SMA ini ada 8, bukan hanya kelas olahraga, ada 8 komunitas. Iya. Dari 8 itu kan bisa diambil. Tadi kan ada yang bicara sepah, itu kan salah satu komunitas juga. Ya, lalu entrepreneur itu kan ada komunitas juga. Lah, di sana 1 aja belum punya, saya udah punya 8 itu, ya kan? Iya. Betul. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ini masih ada waktu kita kurang lebih berapa ini? Kita genapin sampai jam 10 ini. Karena di sini Tat, sudah jam 10 kurang 15 nih, Tat. Oh iya, saya ikut aja lah. Saya ikut aja. Ini masih di sekolah kok saya. Masya Allah. Masih di sekolah ini, Ustaz? Masih di sekolah ini. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Dan ini Tat, satu lagi yang mau saya tanyakan, Tat. Iya. Masalah peran PCM hal ini, di sekolah ini dibawa majelis di dasmen PCM atau PDM, Tat? Di bawah PBM. Oh, Kalau PWM langsung, SMA kan, Iya, SMA kan PBM. Ya, lalu bagaimana dengan peran PWM, Tat? Selama ini apakah dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ustadz untuk mengelola sekolah, atau ada komunikasi atau ada apa seperti apa Tat, di sana? Termasuk juga komite sekolah, Tat. Perannya seperti apa di sana? Iya, semuanya tetap berjalan. Ya, semuanya tetap berjalan, ada komunikasi. Namun kita udah sadarkan bahwa ini konsep sekolah yang berbeda. Saya udah sampaikan tidak boleh ada istilah sentralisasi dalam banyak hal. Artinya jika sekolah yang masih beragam kemampuannya, lalu disentralisasi, itu termasuk sebuah kebodohan gitu. Nggak mungkin, karena yang masih beragam. Maka dari itu bapak-bapak di PBM menyadari dengan kata-kata itu, artinya kita diberikan otonomi, tapi tetap dalam bentuk pelaporan administratif kita sentralistik gitu. Jadi di sini saya punya konsultan keuangan, saya minta ada konsultan hukum gitu ya. Jadi kita punya pengacara, punya notarial gitu. Karena sekolah ini kan butuh pengembangan dengan cepat, terus persoalan-persoalan gesekan-gesekan ini akan banyak ya. Ada wali murid yang nggak bisa terima dan sebagainya. Karena apa? Sekolah ini kan konsepnya memang bertolak belakang dengan realita. Jadi artinya tetap diberikan otonomi gitu ya, otonomi. Karena tadi adanya pembeda ya, sebagai pembeda. Iya. Banget. Satu lagi Ustaz, untuk pengembangan tapak suci di sekolah bagaimana Ustaz? Oh, di sini tempatnya lah. Di sini intra. Tidak lagi tapak suci itu ekstra, sudah ada jadwal. Di sini ada tapak suci itu ada bimbingan rohani, ada buka puasa sunnah bersama dan sebagainya.
pendekatannya udah pada spiritualitas, tidak hanya keilmuan bela diri. Oh, iya, iya, iya. Jadi sudah kolaborasi gitu Ustadz ya. Ya udah berkembang, kita nggak mungkin memberikan bekal. Jadi sudah intra, mereka gurunya udah jadi satu di sini. Ya guru-guru seperti itu ada jadwal kan, tidak lagi ini. Jadi tapak suci itu jam berapa, seperti olahraga lah sama. Iya, iya. Sudah betul. Silakan Pak Takwim, langsung aja Pak Takwim. Apa? Ya. Ya, izin Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama Ustaz untuk kurikulum berbasis kompetensi yang digunakan oleh SMA seperti ini Ustaz. Saya juga punya pengalaman Ustaz di pondok Ustaz. Jadi agak sulit juga ketika mendapatkan kurikulum berbasis kompetensi juga di pondok nih Ustaz. Jadi ketika secara lulus itu susah untuk masuk ke kampus negeri khususnya karena memang tidak sejalan atau tidak sejalur. Nah, bagaimana sih secara administratifnya seperti itu? Apakah memang ada dalam artian ijazahnya bisa diterima gitu Ustaz? Tadi kan sudah disebutkan perguruan tinggi negeri yang memang notabene banyak anak-anak kita di sana Ustaz. Bisa Iya. Sebetulnya sih kalau kita ini banyak pesanan gitu ya, artinya anak-anak yang kalau di kita ini kan pemain saxophone itu ada sendiri, pemain bass ada sendiri, itu untuk di musik ya, itu beragam kan, artinya banyak yang perguruan tinggi itu membutuhkan pemain ini, pemain itu dan sebagainya. Jadi saya rasa masuk jalur di perguruan tinggi itu tidak hanya transfer pengetahuan saat ini, banyak sekali jalur-jalur. Jadi tidak di samping jalur undangan kan ada SBMPTN, ada SNMPTN dan masih ada jalur-jalur yang lain. Jadi amat salah yang terkadang bahwa itu sulit, itu enggak ya. Jadi karena di sini anak-anak yang sudah kelas 12 itu dipetakan. Yang kedua adalah karier, yang ketiga keluarga. Ini semua kita fasilitasi. Jadi yang studi lanjut kita persiapkan, mau masuk ke perguruan tinggi mana, negerinya mana, swastanya mana, jurusannya apa dan sebagainya. Lalu ada pendampingan khusus untuk mereka. Yang ingin karier juga sama, ya mau kerja apa dan sebagainya kita carikan sertifikat untuk pendukung agar dia secepat mungkin. Yang kedua adalah mereka bagian kecil yang mau menikah setelah lulus SMA. Ini juga kita persiapkan, ada pembekalan khusus juga yang untuk siswa yang mau berkeluarga ini. Jadi sebetulnya di kita ini memang sangat dipersiapkan semuanya gitu. Bekalan lulus SMA langsung nikah gitu. Ada itu ada. SMP ada kayaknya. Terus yang kedua Ustaz, sebetulnya banyak sih Ustaz. Satu-satu aja nih ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan apakah di sana juga menerapkan karena backgroundnya Muhammadiyah sektornya, artinya dalam artian agamanya ada. Apakah kurikulumnya semua ada juga Ustaz seperti itu? Iya. Di sini terus spiritualitas. Di sini ini ada gerakan pelajar subuh berjamaah. Jadi anak-anak kita ini sholat subuhnya berjamaah. Pernah ke Kalimantan itu, anak-anak mengajak beberapa siswa untuk sholat subuh berjamaah. Kita ini kalau subuh itu berjamaah dari masjid satu ke masjid yang lain. Anak-anak ada yang seperti itu. Jadi ismubannya amat kuat di sini. Ada literasi kita punya anak-anak tahfidz kan banyak di sini. Ya, jadi itu masuk di dalam komunitas namanya Fasako Balago Quran. Ya. Tidak hanya tahfidz Quran, tapi ada kaligrafi, ada qiraah, termasuk ada Al-Banjari di situ ya. Jadi amat beragam yang ada hubungan dengan keindahan Al-Quran itu difasilitasi semua. Iya. Ayo Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Izin terakhir. Tadi habis tutup toko. Ini yang terakhir Ustaz, di SMA negeri di SMA Muhammadiyah 10 ini Ustaz, apakah lebih condong mengedepankan ke gurunya atau ke pelatihnya gitu Ustaz? Karena
Kalau saya lihat ini banyak ekskul-ekskulnya yang luar biasa nih. Ada bahasa juga, ada biola juga. Apakah lebih condong ke dua-duanya atau seperti itu? Kelas 10-11 itu passion. Ya, Jadi kan passion itu supaya dia bahagia, supaya percaya diri, ya dia punya bekal lah. Ada anak ustadz passionnya kita fasilitasi tadi, kita fasilitasi. Dan saya udah janji sama dia nggak akan nanti jadi penari, gitu. Nggak akan gitu. Ini kan hanya sebuah edukasi untuk membentuk karakter, dia berani tampil di depan publik, dia bisa menanyakan problem dirinya. Kalau kan itu dan itu kelas 10-11 70% di luar, 10% di dalam sekolah. Ya, kelas 12 terbalik, 70%-nya di dalam, 30%-nya di lapangan. Jadi berimbang dua-duanya, ya dapat dua-duanya. Artinya kan kalau pengetahuan itu istilah saya itu kan kecerdasan dinamis. Kecerdasan dinamis itu contohlah matematika, fisika, membaca ayat suci, menghafal Al-Quran dan sebagainya itu kan dinamis. Sebetulnya ini nggak usah dipaksakan kan dinamis. Kan belajar bisa gitu. Nah itu dinamis. Tapi kalau kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya itu kecerdasan statis itu nggak bisa diberikan secara cepat, tidak bisa dirangsang dengan apapun. Mereka harus dibentuk dengan proses yang panjang. Jadi tidak sedikit dewasa jadi jujur itu kan tetap juri kan gitu. Maka dari itu sebelum dewasa utama itu harus distatiskan gitu. Mereka itu minimum itu jujur, tanggung jawab gitu, bekerja keras gitu. Nah, soal pinternya itu kan nanti ambil jalan gitu. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz, mohon penjelasan sedikit tentang dewasa utama, penggolongan dewasa utama, kemudian anak-anak itu bagaimana Ustaz, yang saya belum paham betul. Dewasa utama itu kan anak-anak yang perlakuannya sudah bukan lagi kita pendekatannya sebagai murid dengan guru kan. Pelatih aja sudah tidak boleh, berarti mereka pendekatannya sudah tutor. Ya. Jadi bagaimana kalau Ustadz dan Ustadzah di sana ketika menghadapi mau kursus itu diperlakukan seperti apa? Kan nggak mungkin dibentang. Kita kan punya kesadaran untuk bisa bertanya. Lalu tutornya itu kan hanya melihat-lihat saja itu, nggak susah itu. Artinya itu. Tapi ketika sebelum dewasa utama itu kita minimum itu jadi pelatih gitu. Pelatih itu artinya seorang pelatih itu kan menyatu keinginannya. Dia mau bertanding, saya ingin anak atlet saya ini menang, maka atlet itu juga dekat dengan kita, sama-sama materi yang diberikan dengan yang diterima itu sevisi gitu. Sehingga ketika nanti juara sama-sama senang gitu ya. Tapi itu tidak boleh lagi diterapkan ketika dewasa utama. Nah, ketika masih sebelum dewasa, sebelum masa pubertas, masih anak-anak, kita sebagai guru ya seperti di TK itu kan diajari, diantarkan kalau ke kamar mandi di sini, itu masih kita sebagai guru gitu. Tapi ketika sudah kepada pubertas tertentu, kita harus sudah berubah menjadi pelatih, tapi sudah langsung lagi juga berubah ketika dewasa menjadi tutor gitu. Jangan menjadi guru selama-lamanya. Karena anak-anak kita sudah berubah karakter berpikirnya. Jadi dewasa utama itu yang betul-betul mereka yang sudah memiliki kesadaran tinggi.
Dia sudah paham. Jadi jangan sampai kita menganggap dia masih seperti anak-anak kecil gitu ya. Ya, itu panjang Ustaz. Kalau kapan nanti cerita lagi itu Yes. Ada sebagai seorang asesmen itu penting. Kan ada EQ, ada EQ, ada SQ. Kalau yang tadi anak yang EQ Joko itu kan hanya karena anak SMP tidak SMP, padahal dia sudah SMP. Ya, tahan saja. Pada suatu saat nanti dia dewasa, dia akan bisa mengerjakan soal SMP itu. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sabar, orang tua juga nggak sabar. Pinginnya waktu SMP ya bisa mengerjakan soal SMP gitu, ya kan? Nah, inilah yang harus kita sadarkan ketika ada orang tua, apalagi kalau ini dimiliki oleh gurunya. Materi 1 aja nggak bisa, ditambahin materi 2, tambah materi 3 dan sebagainya. Ini kan nggak pas gitu, ya kan? Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya kira ini sudah biasa ya kita mendapatkan pencerahan malam ini. Aduh, saya terima kasih banyak ini Ustaz. Malam ini saya seperti tercerahkan luar biasa. Banyak sekali hal-hal baru yang malam ini saya dapatkan. Silakan mungkin sebagai closing statement, Ustadz, silakan untuk mengakhiri. Ya, silakan. Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya, barangkali ada beberapa hal yang kurang pas, dan terus terang saya ingin mengakhiri ini dengan mari kita semua warga Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk Bapak Ibu guru Muhammadiyah, untuk mau mencari pekerjaan-pekerjaan yang sulit-sulit, gitu ya. Karena pekerjaan yang amat sulit-sulit itu tidak banyak dikerjakan orang lain. Jangan mencari pekerjaan yang mudah-mudah, gitu. Yang pekerjaan yang mudah-mudah itu sudah terlalu banyak dikerjakan orang lain. Jika kita ingin sukses, maka carilah pekerjaan yang sulit-sulit. Karena sulit itu indah. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup, Pak Is. Ya, silakan. Ya, Pak Insinyur Sudarasman, Ustadz, dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih kami ucapkan atas nama keluarga besar Forum Guru Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Utara. Mohon maaf ini dari Pak Ketua kami, Haji Slamet Kurniawan, Ketua FKM Kaltara tidak bisa hadir. Kami sebagai sekretaris mewakili ya acara pada hari ini ya, pada teman-teman SMP mulai 2 mengadakan acara kajian ini juga terima kasih. Semoga nanti Ustadz Sudarusman tidak hanya sebatas di Zoom saja bisa berkunjung, mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa main-main ke Kaltara atau sebaliknya kami mungkin akan main-main ke Kaltara, ke Surabaya ini. Ya, ini di Surabaya setiap minggu ada tamu ini. Dan khusus kami di Kaltara ada waktu yang khusus nanti bisa diberikan ke kami untuk berkunjung lah. Siap. Karena harapan kami supaya sepakat dengan apa yang pernah baru ini Ustadz share ke kami tentang bagaimana membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, tidak menjadi sebuah sekolah itu menjadi sebuah saingan, tapi menjadi sebuah partner supaya saling mendukung di antar semua sekolah, apalagi dia bersama-sama di bawah persyarikatan. Tentu harapan kami seperti itu. Kami juga di Kaltara mudah-mudahan juga tidak menjadi kompetitor buat teman-teman di SD, SMP maupun SMA yang lain, tentu menjadi sebuah partner, saling support-mensupport, dan ini juga pelajaran yang berharga setelah kami baca artikel, ternyata tidak penting untuk menjadi kompetitor, tapi penting adalah menjadi partner dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain begitu. Itu mungkin Ustadz Insinyur Sudarasman, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah atas ilmu yang bermanfaat. Semoga tidak bosan untuk kami undang lewat
virtual maupun di tatap muka. Dan juga buat Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan tetap istiqomah, kita terus belajar, karena sesungguhnya belajar ini juga untuk menambah kapasitas kita sebagai seorang guru. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustadz, dan pengen rasanya ingin ketemu langsung sama Ustadz, mau cium tangannya. Luar biasa. Pengen banyak belajar Ustadz. Dan insya Allah mudah-mudahan ini ilmu yang sangat luar biasa. Saya sangat terharu ya, bahwa memang apa yang selama ini mungkin kesalahan-kesalahan yang kami lakukan itu mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nun kalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Hati-hati di jalan. Luar biasa di masjid sekolah itu. Iya. Luar biasa Minggu ini. depan, ya insya Allah Bapak Ibu, minggu depan kita datang lagi pemateri yang tidak kalah hebat dari Pondok Pesantren Pak Agus Suroyo. Sekolah yang kecil tapi punya omset yang hampir sekian M. Hebat ini Pak Kepsek bisa menghubungi beliau-beliau itu ya.